Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pembahasan mengenai benda-benda langit memang tidak ada habisnya. Ada lebih dari ratusan benda-benda langit yang telah teridentifikasi dan telah diteliti oleh para astronom seperti matahari, asteroid, galaksi, hingga lubang hitam. Nebula juga termasuk ke dalam salah satu benda langit yang jaraknya sekitar ratusan juta cahaya dari planet bumi. Namun banyak orang masih belum mengetahui apa sebenarnya nebula tersebut, bahkan bagaimana proses terbentuknya. Nebula menjadi salah satu dari ribuan benda-benda luar angkasa yang sangat menarik untuk dilihat. Kata nebula sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni nebula yang memiliki arti awan atau cloud. Namun pada kenyataannya, nebula tidak seperti awan yang bisa kita lihat sehari-hari di langit. Nebula merupakan suatu awan yang tersusun atas debu, helium, hidrogen, plasma, dan gas yang terionisasi, serta dipercaya sebagai tempat pembentukan bintang-bintang yang baru. Pengertian lain mengenai nebula, yakni awan antara bintang yang tersusun atas kumpulan gas, debu, dan juga plasma yang memiliki kerapatan rendah, bahkan lebih rendah daripada kerapatan air. Awalnya, nebula dianggap sebagai nama semua benda atau objek astronomi yang menyebar, termasuk semua galaksi yang berada di luar galaksi Bima Sakti. Bahkan selama berabad-abad, banyak orang berpendapat jika nebula merupakan galaksi yang amat jauh. Misalnya galaksi Andromeda disebut sebagai nebula Andromeda dengan ciri khas berbentuk spiral. Oleh karena itu, banyak ilmuwan kuno mendefinisikan semua galaksi berbentuk spiral sebagai spiral nebula. Akan tetapi seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, sifat dari galaksi berhasil diketahui dan dikonfirmasi oleh astronom Edwin Hubble, Vesto Slipper, dan beberapa rekan lainnya di awal abad ke-20. Mereka berhasil membedakan antara nebula dan galaksi. Secara umum, proses pembentukan dari nebula dibagi menjadi 3 jenis, antara lain ledakan supernova. Pembentukan nebula dapat terjadi akibat adanya ledakan supernova. Dapat dikatakan, jika ledakan supernova merupakan suatu ledakan pada bintang besar yang berumur pendek. Nantinya, bahan atau material yang dikeluarkan sebagai akibat dari ledakan supernova mengalami ionisasi oleh energi di intinya. Umumnya energi ini merupakan bintang neutron. Keruntuhan gravitasi. Keruntuhan gravitasi menjadi proses pembentukan nebula yang paling sering terjadi. Awalnya terdapat kabut yang terbentuk saat bagian dari medium antar bintang mengalami keruntuhan gravitasi. Gas yang berasal dari kabut terkumpul dan membentuk suatu daerah dengan kepadatan lebih tinggi di media antar bintang. Tidak hanya nebula saja, banyak bintang yang muncul dari proses keruntuhan gravitasi di dalam medium antar bintang. Saat bahan atau partikel pembentuk bintang mengalami keruntuhan akibat pengaruh gravitasinya sendiri, bintang-bintang besar baru mulai terbentuk di pusat nebula. Adanya radiasi ultraviolet, bintang mengionisasi gas-gas di sekitarnya. Akibatnya, awan antar bintang dapat dengan mudah dilihat dengan panjang gelombang optik. Evolusi bintang. Nebula juga dapat terbentuk akibat adanya evolusi bintang. Nebula yang terbentuk dari evolusi bintang memiliki bentuk tersendiri yang disebut sebagai planet nebula, yang merupakan bentuk atau tahap terakhir dari kehidupan bintang dengan massa rendah seperti matahari. Nantinya bintang-bintang yang memiliki massa 8 hingga 10 kali dari massa matahari akan berkembang menjadi raksasa merah. Secara perlahan mengalami kehilangan lapisan luar atmosfernya ketika mengalami perubahan. Saat bintang bermassa rendah tersebut telah kehilangan cukup bahan, bintang mengalami kenaikan suhu dan radiasi ultraviolet dari bintang mulai dipancarkan bersamaan dengan mengionisasi awan antar bintang yang berada di sekitarnya, sampai akhirnya terbentuklah planet nebula. Demikian pembahasan mengenai nebula. Bila teman-teman mengetahui fakta lain dari nebula, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa.